Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Kevin dari Elation Medical Study. Nah, hari ini saya akan bahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu saya akan membahas tentang anemia. Ya, oke, banyak yang dengar anemia atau kurang darah atau sejenisnya. Sebenarnya apa sih anemia itu? Nah, anemia secara definisi menurut WHO adalah menurunnya kadar Hb, hemoglobin, di bawah 12 untuk wanita dan di bawah 13 untuk laki-laki. Tentuannya kesatuannya adalah gram per desiliter. Berarti anemia adalah berkurangnya jumlah Hb atau Ht di bawah normal. Itu anemia. Ada berapa jenis anemia yang perlu kita ketahui? Yang pertama tentunya ada anemia berdasarkan etiologinya. Jadi penyebab dari anemia tersebut apa? Di antaranya anemia yang sering adalah bisa anemia karena malnutrisi, contohnya kekurangan gizi seperti zat besi, vitamin tertentu. Yang kedua bisa anemia karena penyakit lain atau kita sebutnya anemia karena penyakit kronis. Bisa anemia karena pendarahan dan lain-lain. Itu jenis-jenis anemia. Tetapi salah satu informasi yang paling penting kita harus bedakan anemia berdasarkan morfologinya atau gambaran dari sel-sel tersebut. Oke, anemia berdasarkan gambaran morfologinya itu dibagi menjadi tiga. Ada anemia normokrom normositer. Oke, normokrom normositer. Yang kedua ada anemia hipokrom mikrositer. Dan yang ketiga ada anemia normokrom makrositer. Normokrom normositer artinya warna atau kepekatan dari eritrosit atau Hb normal, sedangkan normositer ukurannya pun normal. Jadi kelainan-kelainan yang termasuk ke dalam anemia normokrom normositer ini diantara lain adalah misalnya anemia karena pendarahan akut atau misalnya juga anemia hemolitik. Oke, anemia karena pecahnya sel darah. Yang kedua tadi kita bilang ada anemia hipokrom, warnanya pucat, dan mikrositer, ukurannya kecil. Biasanya kelainan yang termasuk ke dalam golongan anemia ini adalah ada anemia karena defisiensi besi, atau yang kedua penyakit-penyakit genetik seperti talasemia. Yang ketiga, yang penting lagi adalah anemia normokrom makrositer. Normokrom artinya warna atau kepekatannya normal, tetapi makrositer ukurannya besar-besar. Di antaranya termasuk ada anemia pernisiosa, misalnya kekurangan vitamin B6 atau B12, atau anemia defisiensi asam folat. Dari semua pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis anemia, salah satu pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah SADT, sediaan apus darah tepi. Kenapa demikian? Karena dengan kita melakukan pemeriksaan SADT, maka kita bisa menentukan ya kurang lebih gambaran dari anemianya, apakah dia normokrom, hipokrom, atau bahkan dia mikro atau makrositer. Dari situ kita bisa melakukan peninjauan lebih lanjut berdasarkan diagnosis yang sudah kita bandingkan tadi. Maka kalau kita rangkum, anemia berarti adalah keadaan di mana berkurangnya Hb kurang dari 12 untuk wanita dan kurang dari 13 untuk pria menurut WHO. Yang kedua, anemia juga dibagi berdasarkan berbagai macam etiologi dan morfologi. Yang paling penting ada tiga, ada normokrom normositer, hipokrom mikrositer, dan normokrom makrositer. Ya, tiga tersebut. Dan pemeriksaan yang paling penting salah satunya SADT. Baru dari kita mendapatkan gambaran dari SADT, kita lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang lebih spesifik. Mungkin itu sekian yang saya bisa jelaskan di Elation Medical Study kali ini. Semoga informasinya bermanfaat and see you in the next video. Bye-bye.